Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, bertemu kembali pada mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio, di mana kita sudah sampai pada pertemuan kedua. Yang akan kita bahas pada materi kali ini adalah tentang portofolio efisien. Di mana portofolio efisien ini adalah sebuah kondisi yang memungkinkan seorang investor akan memperoleh return atau keuntungan yang tinggi dengan tingkat resiko tertentu, ataukah dengan kondisi yang kedua, yaitu dia akan meminimalisir resiko yang akan dia hadapi dengan return tertentu. Jadi dengan portofolio, atau kita sudah bahas kemarin, portofolio adalah mengkombinasikan beberapa aset saham pada beberapa jenis saham yang berbeda-beda. Nah, adapun pengertian dari portofolio efisien yaitu diartikan sebagai portofolio dengan return tertinggi pada resiko tertentu, atau portofolio dengan resiko terendah pada return tertentu. Nah, dalam hal ini investor perlu mempertimbangkan dan menentukan sekuritas apa saja yang akan membentuk portofolio dan dapat mencapai efisiensi maksimal. Jadi jika disederhanakan, portofolio efisien ini adalah ketika kita memiliki beberapa jenis investasi atau disebut dengan portofolio efisien, maka kondisi yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kita bisa mendapatkan return yang tertinggi gitu, yang paling banyak dengan kondisi resiko yang sama di antara beberapa jenis investasi tersebut. Jadi kita memilih investasi atau saham yang returnnya paling tinggi. Atau yang kedua adalah dengan kondisi return yang sama pada portofolio yang kita miliki, kemudian yang dipilih adalah dengan meminimalisir resiko yang paling rendah. Jadi ada dua kemungkinan yang bisa kita pilih ya, return tinggi ataukah resikonya yang kita minimalisir. Nah, mencakup pada poin pertama tadi bahwa indikator portofolio efisien ini ada dua ya. Jadi setelah kita simpulkan ya dari penjelasan yang pertama, bahwa indikatornya yang pertama adalah mampu memberikan expected return terbesar dengan resiko yang sama. Jadi portofolio efisien ini akan memberikan tingkat keuntungan yang diharapkan terbesar dengan kondisi pada resiko yang sama. Atau yang kedua ya, indikator yang kedua adalah mampu memberikan resiko yang paling kecil dengan tingkat keuntungan yang diharapkan pada jumlah yang sama. Nah, penentuan portofolio yang efisien ini dilakukan dengan cara memilih tingkat expected return tertentu dan meminimumkan resikonya ya, ataukah menentukan tingkat resiko tertentu dan kemudian memaksimumkan expected return-nya ya. Jadi hal yang bisa kita lakukan dalam menentukan portofolio efisiennya dilakukan dengan cara tadi. Nah, di dalam selain kita membahas tentang portofolio efisien, ada namanya portofolio optimal. Portofolio optimal ini merupakan portofolio yang baik ya. Portofolio efisien ini tentunya setelah kita bahas sebelumnya bahwa portofolio adalah jenis portofolio yang tentunya baik gitu ya, karena dia menawarkan return yang tertinggi ataukah meminimalisir resikonya. Nah, tetapi portofolio efisien bukanlah portofolio yang terbaik ya. Portofolio yang terbaik adalah portofolio yang optimal. Kenapa dia dikatakan optimal? Karena dalam hal ini portofolio efisien itu hanya mempunyai salah satu dari faktor terbaik, yaitu faktor expected return ya yang tinggi ataukah faktor resikonya yang kita minimalisir. Sementara portofolio optimal adalah portofolio yang memiliki kombinasi expected return dan resiko yang terbaik. Jadi kalau yang portofolio efisien tadi kita memilih salah satu, maka dalam portofolio optimal kita bisa mengkombinasikan keduanya dengan kondisi expected return yang paling tinggi
namun dengan kondisi resiko yang rendah. Nah, dalam kita menentukan portofolio optimal ini, kita dapat menggunakan dua metode. Yang pertama adalah kita bisa menggunakan pendekatan Markowitz. Ini pendekatan yang pertama keluar ya dalam kita menghitung portofolio optimal. Ataukah kita bisa menggunakan pendekatan single index model atau model indeks tunggal ya, yang melihat beberapa saham investasi secara tunggal, nanti ada perhitungannya. Nah, kita bisa lihat ya analisis portofolio Markowitz. Jadi model ini tentunya dikembangkan oleh orang yang namanya Markowitz pada tahun 1952, yang dimana perhitungannya itu didasarkan pada yang pertama adalah ada namanya mean atau rata-rata ya. Dalam statistik sudah biasa kita dengar, di mana mean ini digunakan sebagai patokan dalam kita mengukur tingkat pengembalian. Jadi ketika kita ingin melihat seberapa besar tingkat pengembalian yang kita harapkan, maka kita bisa melihat berapa rata-rata tingkat pengembalian sebelumnya yang diberikan oleh perusahaan tersebut, dilihat dari harga sahamnya. Yang kedua adalah variance ya, atau standar deviasi kuadrat ya, variance. Ini digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat resiko, untuk mengetahui seberapa besar resiko yang akan kita hadapi dalam portofolio tersebut. Nah, ini adalah tabel perbedaan antara pembentukan portofolio model Markowitz dengan single index model, di mana di sini ada 3 poin yang dibahas ya. Yang pertama, dalam model Markowitz itu periode investasinya itu tunggal ya, misalnya hanya 1 tahun ya. Kemudian dianggap tidak ada biaya transaksi, dan preferensi atau pilihan investor itu hanya berdasarkan pada expected return dan resikonya. Kemudian sementara pada single index model, poin yang pertama itu adalah model ini menghubungkan perhitungan return setiap aset pada return indeks pasar. Jadi kita akan melihat perbandingan antara return yang diterima secara individu dengan return pada indeks pasar atau misalnya seperti IHSG dan sebagainya. Yang kedua adalah belum memperhitungkan kemungkinan bahwa investor akan melakukan investasi pada aset bebas risiko. Jadi pada model Markowitz mereka belum memasukkan RF ya, atau kemarin kita sepakat RF ini adalah suku bunga ya, suku bunga. Kemudian pada single index model itu asumsi digunakan pada model ini ya, sekuritas akan berkorelasi hanya jika sekuritas-sekuritas tersebut mempunyai respon yang sama terhadap perubahan pasar. Ya, jadi ya tentunya ya ketika ada perubahan pasar biasanya dia akan berpengaruh terhadap kondisi secara individu pada saham tersebut. Dan yang terakhir adalah perhitungannya cenderung kompleks dan rumit ya untuk model Markowitz. Sementara untuk single index model ini lebih sederhana ya, dan lebih mudah untuk kita gunakan. Nah, yang terakhir teman-teman semua, materi kita tidak banyak. Itu ada namanya short selling ya. Jadi short selling ini sebetulnya kalau di Indonesia itu dulu boleh dilakukan ya. Sementara sekarang ditutup dulu ya, dianggap tidak legal gitu. Tapi ada wacana pada bulan Februari ini gitu ya akan dibuka kembali short selling ini. Berdasarkan informasi yang saya peroleh, transaksi short selling ini memang tidak semua perusahaan bisa masuk dalam daftar perusahaan-perusahaan yang bisa melakukan atau menawarkan transaksi short selling pada investor. Terbaru itu ada 43 perusahaan, salah satunya ada Garuda ya, kemudian ada juga Wika gitu. Nah, kita bahas sedikit tentang short selling. Jadi short selling ini adalah suatu cara yang digunakan dalam penjualan saham, di mana investor atau trader meminjam dana yang sifatnya adalah on margin ya. Jadi orang yang bisa meminjam dana ini adalah orang yang memang memiliki rekening margin namanya. Rekening margin ini ada syaratnya juga, dia harus memiliki jaminan minimal itu 200 juta. Nah, dalam kondisi ini meminjam dana ini digunakan untuk menjual saham yang sebetulnya belum dimiliki dengan harga tinggi ya, di mana
Hal ini dilakukan dengan harapan akan membeli kembali dan mengembalikan pinjaman saham ke pialangnya pada saat saham turun. Jadi keuntungan yang diperoleh ini akan didapat dengan cara melihat selisih antara harga jual yang ditawarkan di awal, kemudian setelah itu dia beli kembali ketika harganya turun dengan harapan turun. Nah, jadi adanya selisih harga inilah si investor tersebut akan mendapatkan keuntungan. Nah, kira-kira seperti itu berkaitan dengan short selling ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.